Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ulpan Meja di channel Guru. Nah, pada video kali ini, hari ini kita akan belajar masih mengenai materi IPA kelas 8 di semester 1, yaitu bab 1 mengenai gerak benda dan makhluk hidup sekitar lingkungan. Sekarang kita lanjut mengenai gerak benda, yaitu pada gerak lurus ya. Nah, apa itu gerak lurus? Nah, gerak lurus itu adalah gerak benda yang lintasannya berbentuk lurus. Jadi dia lintasan si benda dia bergeraknya itu pada tempat yang lurus. Nah, gerak lurus itu dia dibagi menjadi dua ya. Ada GLB, satu lagi ada GLBB. Nanti kita akan bahas satu persatu itu GLB dan GLBB. Yang pertama ada GLB. Nah, apa itu GLB? GLB itu singkatan dari gerak lurus beraturan, yaitu pengertiannya gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan konstan. Artinya si benda itu dia bergerak pada lintasannya lurus dengan kecepatannya yang tetap. Artinya dia tidak berubah dalam waktu tertentu. Contohnya apa? Contohnya pada gerak kereta api di rel yang lurus ya. Jadi si GLB ini, si kereta api dia pada rel yang lurus ini dia mengalami gerak lurus yang beraturan. Artinya setiap waktunya perubahannya tidak ada perubahan. Nah, rumusnya apa? Rumusnya yang pertama ini, S sama dengan V dikali T ya. Ini keterangannya. S itu untuk mencari lambang dari jarak. Jadi untuk GLB itu hanya dicari jaraknya saja. Nah, satuannya apa? Satuannya M. M itu adalah meter. Selanjutnya Pi. Apa itu Pi? Pi itu adalah kecepatan. Satuannya M per S. Kalau T apa? T adalah waktu. Kecepatannya second atau S ya. Nah, ini contoh soalnya. Kita langsung ke contoh soal. Kita baca. Sebuah benda bergerak selama 6 detik atau second dengan kecepatan konstan atau tetap sebesar 10 m per s. M per s itu adalah meter per second. Berapa yang ditanyakannya? Berapakah jarak yang ditempuh oleh benda tersebut? Nah, seperti biasa, pertama kali menjawab soal kita tulis diketahuinya dulu. Yang pertama di sini sebuah benda bergerak selama 6 detik. Berarti kalau detik itu tadi apa? Satuan dari waktu. Waktu itu lambangnya adalah T. Nah, ini ya, T-nya adalah 6 second atau 6 detik. Lalu dengan kecepatan, berarti ada kecepatan. Kecepatan lambangnya apa? Lambangnya adalah V. V-nya adalah 10 m per s. Selanjutnya kita tulis ditanyakannya apa? Berapakah jarak? Berarti jaraknya. Nah, jarak apa lambangnya? Nah, yang ditanyakannya jarak tempuh, berarti lambangnya adalah S. Setelah itu kita masukkan rumusnya, jawab, lalu masukkan rumus S sama dengan Pi dikali T. Nah, lalu kita masukkan lagi S, tulis di bawahnya sama dengan Pi-nya berapa? T-nya 10. Kita lihat diketahuinya. T-nya berapa? T-nya adalah 6. 10 dikali 6 sama dengan 60 meter. Jadi jarak yang ditempuh oleh benda itu adalah 60 meter. Nah, itulah contoh soal pada GLB. Selanjutnya kita akan membahas tentang GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, apa itu GLBB? GLBB itu adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan ini ya. Kecepatan mengalami perubahan secara teratur. Jadi kalau GLBB ini si benda dia bergerak pada lintasan, dia mengalami perubahan kecepatan secara teratur setiap waktunya. Kalau yang GLB itu tidak mengalami perubahan. Jadi dalam waktu berapa menit berubahnya berapa detik gitu ya. Nah, itu kalau GLBB dia mengalami perubahan. Kecepatannya berubah secara teratur. Nah, GLBB dibagi lagi menjadi dua ya. Ada GLBB dipercepat, satu lagi ada GLBB diperlambat. Kita bahas satu persatu.
Nah, ini adalah gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Nah, apa pengertiannya? Yaitu gerak benda pada lintasan lurus yang selalu mengalami penambahan kecepatan secara teratur. Jadi, saat benda itu dia bergerak, lama-kelamaan benda itu dia akan mengalami penambahan kecepatan secara teratur. Contohnya, di sini ada gerak kelapa yang jatuh dari pohonnya, ya. Jadi pada saat buah kelapa jatuh dari pohon itu kan dia dari atas ke bawah. Nah, dari atas dia ke bawah itu lama kelamaan itunya kecepatannya akan berubah, ya. Itu gerak lurus berubah beraturan dipercepat atau GLBB dipercepat. Contoh lain, pada saat kita naik motor atau mobil, pada saat kita ditanjakan terus turun ke bawah, nah itu lama kelamaan kecepatan kita itu akan semakin menambah. Nah, itu adalah GLBB dipercepat. Rumusnya apa? Rumusnya yang pertama adalah Pt sama dengan P0 ditambah A dikali T. Yang kedua adalah S sama dengan P0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Nah, yang ketiga rumusnya A sama dengan Pt ditambah P0 dibagi T. Nah, keterangannya itu Pt apa? Pt itu adalah kecepatan akhir M per S. Jadi rumus 3 ini kita tidak menggunakan semuanya, tapi digunakan pada saat ditanyakannya apa itu di soalnya. Nah, kalau kita ditanyakannya Pt-nya, nah Pt itu apa? Pt itu lambang dari kecepatan akhir. Nah, ini kecepatan akhir, satuannya M per S, ya. P0 itu apa? P0 itu adalah kecepatan awal, sama satuannya M per S. T itu apa? T itu adalah waktu atau second. A itu apa? A itu adalah percepatan, satuannya M per S kuadrat atau meter per second kuadrat, ya. S itu apa? Ini S itu adalah jarak tempuh, satuannya adalah meter. Nah, itu rumus dari GLBB dipercepat. Kita langsung ke contoh soal. Kita baca, sebuah benda bergerak dengan kecepatan awal 5 m per s dan dipercepat dengan percepatan 4 m per s kuadrat. Tentukan kecepatan akhir benda tersebut dan jarak yang ditempuh setelah 5 second. Seperti biasa, kita menjawab soal itu tulis diketahuinya dulu. Pertama itu ada kecepatan awal. Nah, kecepatan awalnya itu adalah 5 m per s, berarti kecepatan. Apa lambangnya? Kecepatan adalah lambangnya P0. Kecepatan awal lambangnya adalah P0. Kita tulis P0-nya 5 m per s. Lalu yang kedua, dengan percepatan, berarti ada percepatan. Percepatan apa lambangnya? Percepatan lambangnya adalah A. Itu 4 m per s kuadrat. Kita tulis A-nya sama dengan 4 m s kuadrat. Lalu ada apa lagi? Di sini ada ditempuh setelah 5 second. Second itu adalah satuan dari waktu, berarti waktu itu lambangnya apa? Lambangnya itu adalah A. Lambangnya adalah T. Kita pakai pointer dulu. Lambangnya adalah T, berarti T-nya adalah 5 second atau 5 detik. Lalu kita tulis, ditanyakannya apa? Tentukan, berarti ditanyakan. Ditentukan kecepatan akhir bendanya sama jaraknya, berarti kecepatan akhir itu adalah Pt dan jarak itu adalah S lambangnya. Lalu setelah itu kita jawab, masukkan soalnya. Yang pertama kita jawab dulu yang A, kecepatan benda atau Pt-nya. Masukkan rumusnya, Pt sama dengan P0 ditambah A dikali T. Lalu masih kita tulis lagi, Pt sama dengan P0-nya berapa? P0-nya 5, kita tulis 5. A-nya berapa? A-nya 4, kita tulis 4. T-nya berapa? T-nya adalah 5. Nah, jadi fungsi kita menulis diketahui itu supaya pada saat menjawab rumus ini, rumusnya mencari kecepatan benda itu akhirnya itu kita tidak usah melihat soal lagi, tapi kita melihat yang diketahuinya. Kita tuliskan angkanya, P0-nya berapa? P0-nya 5, kita tulis 5. A-nya berapa? A-nya 4, kita tulis 4. T-nya berapa? T-nya adalah 5. Jadi isinya adalah 25 m per s kuadrat. Nah, itu contoh soal di GLBB dipercepat. Nah, yang kedua kita cari jaraknya. Nah, rumusnya apa? Rumusnya tadi S sama dengan P0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat.
Nah, cara menjawabnya kita kali dulu yang ini P0 dikali T, lalu ini dikali dulu, baru ditambah hasilnya. Nah ya, kita masukkan lagi E sama dengan P0-nya 5, kita tulis 5. T-nya berapa? T-nya 5, tulis 5, sama ini dikali, ditambah, tulis tambah lagi. Setengah, kita tulis lagi setengah, dikali, tulis dikali. A-nya berapa? A-nya 4, tulis A-nya 4, dikali T kuadratnya berapa? T-nya 5, berarti 5 kuadrat. Selanjutnya kita kali dulu ini, 5 kali 5 berapa? 25, berarti ini E sama dengan 25 ditambah setengah, tulis lagi. Ini 4 kali 5 kuadrat, 5 kuadrat adalah 5 kali 5, 25 dikali 4, 100. Selanjutnya ini dibagi dulu, baru ditambah sama 25. Nah ya, sama dengan ini 25, tulis lagi 100 dibagi setengah, berarti 100 dibagi 2 adalah 50. Jadi tinggal ditambah 25 ditambah hasil yang ini 50, berarti 25 adalah 75 meter. Nah ini dia cara menjawab GLBB dipercepat. Selanjutnya kita membahas mengenai GLBB diperlambat. Nah sama seperti GLBB dipercepat, bedanya kalau diperlambat dia si gerak bendanya lama-kelamaan dia mengalami penurunan kecepatan secara teratur. Kalau yang GLBB dipercepat berarti kecepatannya lama-kelamaan mengalami percepatan. Kalau GLBB diperlambat itu gerak bendanya lama-kelamaan kecepatannya mengalami penurunan secara teratur. Di sini contohnya gerak sepeda jalan yang menanjak. Jadi pada saat kita naik sepeda, pada saat kita menanjak pada tanjakan, itu lama-kelamaan kecepatan kita akan semakin menurun. Contoh lagi, bola yang dilempar ke atas. Berarti kalau bola yang dilempar ke atas itu adalah GLBB diperlambat. Karena lama-kelamaan si kecepatannya akan menurun. Kalau bola yang dilempar ke bawah, nah berarti itu adalah GLBB dipercepat karena kecepatannya dia akan semakin menambah. Contoh lagi, ada mobil yang direm dengan pedal. Jadi pada saat kita naik mobil atau naik motor, tiba-tiba di jalan ada mobil atau motor depan kita. Lalu pasti kita akan rem. Nah pada saat direm akan berhenti. Nah karena berhenti, maka yang awalnya kita kecepatannya menggunakan gasnya cepat, lama-kelamaan kita mengerem, akhirnya mengalami penurunan kecepatannya. Nah, itu GLBB diperlambat. Rumusnya apa? Rumusnya sama, ada 3 seperti GLBB dipercepat, bedanya karena diperlambat jadi minus, jadi dikurangi ya. Jadi di jarak, mencari jarak ini dikurangi. Kalau di GLBB dipercepat itu ditambah, sama mencari A. Nah, A ini kalau di GLBB dipercepat itu percepatan. Kalau GLBB diperlambat artinya A itu adalah perlambatan ya. Ini keterangannya, jadi si A itu kalau di GLBB diperlambat itu dia si A-nya adalah perlambatan. Jadi kalau nanti ada soal ditanyakan perlambatannya berapa, nah berarti yang ditanyakannya adalah A-nya ya. Kita ke contoh soal. Contoh soalnya, kereta api bergerak dengan kecepatan 80 mph menuju stasiun. Lalu kereta api tersebut perlahan-lahan direm sehingga selang waktu 20 second dia berhenti. Jadi ada kereta api, dia bergerak dengan kecepatan 80 meter, lalu dia berhenti dalam waktu 20 detik. Berarti dia mengalami perlambatan. Berarti ini GLBB diperlambat. Jadi tentukan perlambatan benda tersebut dan jarak yang ditempuhnya. Kita tulis diketahuinya ada kecepatan awalnya 80 mph, kita tulis P0-nya, kecepatan lambangnya adalah P0, 80 mph. Lalu di sini ada waktu, berarti ada waktunya. Lambangnya apa? Lambangnya adalah T. Kita tulis T-nya adalah 20 second atau detik. Nah, yang ditanyakannya apa? Tadi ditanyakannya perlambatan. Jadi kalau di GLBB dipercepat itu lambang A itu adalah percepatan, kalau GLBB diperlambat lambang A itu adalah perlambatan. Nah, bedanya itu kalau di GLBB dipercepat itu ditambah rumusnya, kalau yang GLBB diperlambat dikurangi. Nah, ini tanyakan perlambatan A-nya sama jaraknya S-nya. Kita jawab, rumusnya masih sama. Ini rumusnya,
A, bedanya dikurangi ya, pi T dikurangi pi 0 dibagi T. Kalau di GLB dipercepat itu ditambah. Kita masukkan pi T-nya berapa? Oh, ini kebalik ya. Harusnya ini pi 0 dulu ya. Kebalik. Pi 0-nya itu adalah pi T-nya adalah 80. Pi 0-nya kebalik ya ini ya. Oke. Harusnya pi 0 dikurangi pi T ya. Rumusnya, kita lihat dulu rumusnya. Oke, pi T dikurangi pi 0. Benar ya, berarti angkanya ini salah ya. Oh benar, pi T-nya itu adalah 0 karena berhenti. Pi 0-nya 80 ya, terus 80, T-nya berapa? T-nya adalah 20 ya. Nah, ini T-nya 20, ini salah ya, ini bukan pi 0-nya berarti. Ini pi T-nya ya. Oh, pi 0-nya 80 benar ya. T-nya 20, berarti 80 dibagi 20 adalah 4. Berarti isinya adalah 4 m per s kuadrat. Jadi si kereta api ini dia mengalami perlambatan dengan perlambatan kecepatannya itu adalah 4 m per s kuadrat ya. Lalu jaraknya gimana rumusnya? Sama, bedanya dikurangi ya. Sama rumusnya, S sama dengan pi 0 dikali T dikurangi setengah dikali A dikali T kuadrat. Pi 0-nya berapa? Pi 0-nya 80, kita tulis. T-nya berapa? T-nya 20. Setengah, tulis lagi, dikali A-nya berapa? Nah, ini A-nya 4. Hasil ininya ya, perlambatannya. A-nya 4, T kuadrat berarti 20 kuadrat. 80 dikali 20, 1600. 20 kuadrat dikali 4 dibagi 2 itu adalah hasilnya 800. Dikurangi 1600 dikurangi 800 adalah 800 meter. Nah, itu dia cara menjawab soal GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Jadi intinya kalau GLB itu, Ibu akan rangkum, GLB itu adalah gerak lurus yang si gerak bendanya dia tidak mengalami perubahan. Kalau GLBB itu dia gerak benda yang lama-kelamaan dia mengalami perubahan pada bendanya secara teratur. Nah, GLBB dibagi dua, ada GLBB dipercepat, ada GLBB diperlambat. Kalau dipercepat, dia si gerak bendanya lama-kelamaan dia itu akan mengalami kecepatan, mengalami penambahan kecepatan. Artinya di rumusnya itu semuanya ditambah di rumus ininya ya, yang tadi yang di GLBB dipercepat itu ditambah semua. Lihat. Nah, ditambah semua. Nah, kalau GLBB diperlambat, dia kebalikannya. Dia lama-kelamaan si gerak bendanya itu akan mengalami penurunan kecepatan. Jadi di rumusnya itu dikurangi. Jadi sama rumusnya, bedanya karena diperlambat jadi negatif. Kalau percepatan itu positif. Jadi kalau diperlambat di rumusnya itu dikurangi. Nah, ini dikurangi sama yang ini dikurangi. Nah, itu dia cara menjawab soal GLBB. GLBB dipercepat atau diperlambat sama soal GLB, gerak lurus. Nah, jadi setelah kita belajar, kita latihan ya. Silakan kalian kerjakan soal latihan ini ya. Di sini ada soal latihan untuk GLB, nomor 1 untuk GLB ya. Ini kereta api bergerak dengan, oh ini contoh soal ya. Nah, ini latihan soal GLB. Ini soalnya, seorang pengendara sepeda bersepeda selama 30 detik atau 30 sekon sepanjang lintasan lurus dengan kecepatan sebesar 18 m/s. Berapakah jarak yang ditempuh ya? Silakan dikerjakan soal GLB-nya. Kalau sudah berarti tidak usah dikerjakan. Kalau sudah mengerjakan GLB di sekolah ya. Kalau kebagian online waktu itu, kalau belum berarti ini dikerjakan GLB-nya ya. Yang kedua, latihan soal GLBB ada 2 soal, silahkan dikerjakan. Setelah kalian mengerjakan soal ini, silahkan hasil tulisan kalian bagi yang tidak mempunyai LKS ditulis semua materi yang ada di video. Kalau kalian tidak punya LKS, bagi murid ibu ini ya, bagi murid ibu yang punya LKS berarti hanya mengerjakan soalnya saja. Terima kasih anak-anak ibu dan semuanya penonton yang sudah menonton video materi tentang gerak lurus. Semoga bermanfaat videonya. Mohon maaf bila ada kesalahan yang
saya katakan karena kekurangan saya itu pada diri sendiri, kelebihan itu pada Allah. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa videonya di like kalau kalian menyukai videonya. Kalau kalian suka videonya, di share supaya videonya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat bertemu kembali di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.